Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kedatangan dua siswa SMA Kenal Bayangkari. Mereka akan menjelaskan tentang jumlah biji, dimulai dari lipa. Nah, saya mau nanya kalau pertumbuhan dan perkecambahan itu apa sih? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversible, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pada tanaman, terutama yang tumbuh dari benih, biji, spora, maupun organ reproduksi lainnya akan mengalami peristiwa yang dinamakan perkecambahan. Sebutir biji yang merupakan bibit tumbuhan berada dalam keadaan dorminasi atau tidur untuk membangunkan biji. Biji harus dehidrasi atau diberikan air. Terus kalau Yogi, kalau tipe perkecambahan itu apa aja sih dan kayak gimana? Berdasarkan pergerakan kontiledon, perkecambahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Kontiledon adalah daun yang pertama dihasilkan tumbuhan dihasil dari Dasperus. Kontiledon merupakan daun biji atau embrio tanaman yang menyimpan dengan nutrisi. Perkecambahan hipogeal. Hipo dalam bahasa Yunani berarti bawah. Maka perkecambahan hipogeal adalah pertemuan biji di mana kontiledonnya tetap berada di bawah tanah. Dilansir dari biologi Dioscursion, perkecambahan hipogeal terjadi saat epikotil, sumbu embrio atau bakal batang di atas kontiledon memanjang dan mendorong pemula bakal daun ke atas keluar dari tanah. Pemanjangan epikotil tersebut membuat tunas pramula naik ke atas tanah, sedangkan kontiledon tetap berada di bawah tanah. Perkecambahan hipogeal biasanya terjadi pada tumbuhan monokotif seperti padi, jagung, gadung, kacang, polong, dan juga kelapa. Perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal, epi dalam bahasa Yunani berarti atas, maka perkecambahan epigeal adalah pertemuan biji di mana kontiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Perkecambahan epidial terjadi saat hipokotil, sumbu embrio atau bakal batang di bawah kontiledon memanjang ke atas. Pemanjangan hipokotil mendorong kontiledon yang ada di atas sehingga kontiledon berada di permukaan tanah. Perkecambahan epigeal tumbuhan ini berbiji tertutup karena bakal buahnya dilindungi oleh daun buah. Tumbuhan inilah yang menjadi sumber makanan manusia yang berasal dari tumbuhan. Ciri tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup menghasilkan biji di dalam bakal buah. Memiliki serabut dan tangga, memiliki batang, cabang, dan luas alat perkembangbiakan berupa bunga, daun, ruang, dan lain. Klasifikasi tumbuhan biji. Tumbuhan monokotif memiliki ciri sebagai berikut. Atas serabut, batangnya tidak berpadium, daun berbentuk pita dan panjang, bertulang daun sejajar atau melengkung. Bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Berkas pengangkut pada batang letaknya tersebar. Sedangkan tumbuhan hipogeal atau berbiji dua kopi memiliki ciri berikut. Memiliki akar tunggang, batang berpadium dan bercabang, daun lebar dengan bentuk beragam. Tulang daun girit atau menjari, bagian bunga berjumlah 2, 4 dan kelipatannya. Berkas pengangkut pada batang letaknya teratur. Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan. Rita, kalau tumbuhan berbiji tertutup, ciri, klasifikasi, dan contohnya itu kayak gimana? Contohnya jeruk, salah satu tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup adalah jenis yang paling banyak dari semua jenis tumbuhan ini, hingga 300.000 spesies. Nama lain dari tumbuhan berbiji tertutup adalah Angiospermae. Tumbuhan ini berbiji tertutup karena bakal buahnya dilindungi oleh daun buah. Tumbuhan inilah yang menjadi sumber makanan manusia yang berasal dari tumbuhan.
Jadi tumbuhan berbiji tertutup, tumbuhan berbiji tertutup menghasilkan biji di dalam bakal buah, memiliki akar serabut dan tunggang, memiliki batang bercabang dan berluas, alat perkembangan biakan berupa bunga, daun bertulang dan berhelai. Terus kalau klasifikasi tumbuhan biji tertutupnya kayak gimana? Klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup berdasarkan jumlah tebing biji. Tumbuhan ini terbagi menjadi tumbuhan monofakil dan difakil. Tumbuhan monofakil memiliki ciri sebagai berikut: akar serabut, batangnya tidak berkambium, daun berbentuk pita dan panjang, tulang daun sejajar atau melengkung, bagian bunga sejumlah 3 atau kelipatannya, prekas pengangkut pada batang, letaknya tersebar. Sedangkan tumbuhan difakil atau berbiji buah peti memiliki ciri berikut: memiliki akar tunggal, batang berkambium dan bercabang, daun lebar dengan bentuk beragam, tulang daun mirip atau menjadi bagian bunga berjumlah 2, 4 dan kelipatannya. Prekas pengangkut pada batang, letaknya teratur. Contohnya kayak gimana? Contohnya Euphorbiaceae atau getah-getaran, yaitu ubi kayu, nangka. Papilionaceae atau kacang-kacangan, yaitu kacang tanah atau kacang hijau. Solanaceae, terong, tomat dan cabai. Rutaceae yaitu jeruk, Malvaceae kapas, Rubiceae kopi, dan tumbuhan monofakil Poaceae padi, jagung dan tebu, Palmae pinang dan kelapa sawit, Orchidaceae anggrek, Musiceae pisang, Pandanaceae daun pandan, Zingiberraceae jahe, lengkuas dan kunyit. Sekian dari kami dari tim 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.